Kali ke studio. Kiki, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Saya Smita bersama redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi. Baik, di kesempatan Selasa 30 November 2021 ya, nggak terasa kita sudah di penghujung bulan November sahabat Rasi ya. Baik, di hari ini kita bakal ngobrol bareng spesial Hari Korpri ya. Dan Karin ini sudah kedatangan narasumber kita. Ada Bapak Dr. Andes Iswahyudi Yulianto MSI. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Karin. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Dulu pernah kesini ya Pak ya? Iya. Tapi udah lama, ini kesini lagi. Gimana kesannya Pak? Apakah ada yang berubah? Ya tentu aja saya melihat luar biasa. Luar biasa. Sudah ada ini Pak. Mulai gambar-gambarnya banyak yang udah berubah iya, ya. Oke, baik. Untuk hari ini kan walaupun tepatnya kemarin ya Pak ya, Hari Korpri tanggal 29 November, tapi bisa ngobrolnya hari ini. Baik, nanti kita temanya adalah ASN, berakhlak melayani sepenuh hati ini Pak ya. Baik, gak lupa acara ini juga disiarkan live di Facebook Rasi Magetan sahabat Rasi. Mungkin buat teman-teman Bapak juga yang mau lihat live-nya bisa langsung ke Facebook Rasi Magetan ya. Oke, dan gak lupa juga di Instagramnya juga live di @Rasi FM 9060 ya. Yang pengen tanya-tanya juga monggo bisa lewat telepon di 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906 ataupun juga di kolom komentar di live Facebook kita. Baik Pak, ini spesial Hari Korpri ya. Sebelum betul. Kita ke yang lebih dalam ini pembukaan dulu. Sebenarnya Korpri itu apa sih Pak, sama sejarahnya itu bagaimana? Oke. Baik, sebelum saya cerita mengenai Korpri, kita ucapkan selamat hari ulang tahun Korpri ke-50 yang kemarin tepatnya pada tanggal 29 November 2021. Kita berharap nanti Korpri akan semakin jaya karena hari ini tema yang paling menarik buat Korpri adalah Korpri tangguh Indonesia tumbuh gitu ya, luar biasa. Baik, tadi dicanangkan apa sih Korpri. Jadi Korpri itu memiliki historis yang cukup panjang. Korpri itu didirikan pada tanggal 29 November tahun 1971 dengan keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971. Korpri itu merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai penduduk Indonesia. Jadi Korpri adalah organisasi yang satu-satunya di pegawai negeri. Mereka adalah sifatnya netral, tidak berpihak kepada politik dan kelompok-kelompok. Sehingga kita harapkan Korpri itu menjadi wadah dari pegawai negeri dan mampu memelihara, memantapkan stabilitas politik, sosial di mana Korpri itu bekerja.
dan khususnya untuk membangun kekuatan negara Republik Indonesia. Iya. Sehingga Korpri itu organisasi yang terdiri dari PNS, juga ada pegawai negeri dari BUMN, BUMD dan sebagainya. Kita harapkan nanti Korpri itu memiliki tugas yang penting sebagai organisasi yang melaksanakan program pemerintah, khususnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan membina Korp organisasi ini sebagai organisasi yang anggotanya merupakan seluruh pegawai negeri dan mampu membangun komunikasi yang ada di pusat, di daerah, di mana saja, sehingga mampu memberikan sesuatu kekuatan bahwa kita adalah satu kesatuan. Oke, gitu. jadi intinya di situ. Oh iya, siap-siap. Jadi Karin nggak masuk ini dalam Korpri ya Pak? Mungkin nanti sebentar lagi. Mungkin sebentar lagi ya Pak. Baik, itu untuk awalnya dulu ya Pak ya. Dan yang paling tugasnya ini Pak ya, untuk tugasnya Korpri atau fungsinya itu apa sih Pak? Fungsi utama Korpri ya, ini jadi setelah tadi kita tahu wadahnya, sekarang tugas yang penting dari Korpri adalah ada 4 tugas yang penting bagi Korpri. 1, mendorong dan memprakarsai pembaruan dengan menyelenggarakan usaha dan kegiatan yang konstruktif bagi warga negara dan pejuang bangsa, baik yang menjadi pelopor usaha kemajuan sehingga dapat menjadikan masyarakat lebih maju. 1, mendorong peningkatan fungsi pelayanan. Jadi kita Korpri itu prinsipnya mendorong kepada para ASN sebagai petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu yang penting. Yang kedua, memberikan dorongan kepada semua PNS untuk bekerja lebih baik dan mampu meningkatkan pola pemerintahan yang lebih baik. Dia tugasnya adalah bisa menjadi wadah bagi Korpri untuk menjalankan tugas sebagai PNS. Tugas dan kewajiban. Korpri itu juga sebagai wadah untuk menampung, kemudian menyalurkan berbagai aspirasi berkait Korpri dan mengayomi, ini yang penting bagi anggotanya apabila ada hal-hal yang berkait dengan permasalahan hukum, kesejahteraan dan sebagainya. Ini kunci daripada hadirnya Korpri. Gitu. Oke, baik Pak. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya Pak. Kita break dulu sebentar ya, buat sahabat Rasi mungkin ada yang pengen tanya-tanya, silahkan siapkan pertanyaan Anda. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%.
Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mauspati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Baik sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Sudahkah Anda mencegah demam berdarah? Penyakit demam berdarah belum ada obat paling jitu, juga belum ada vaksin pencegahannya. Satu-satunya cara untuk memberantas adalah dengan 3M+. Menguras tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi atau WC, tempayan, ember, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain minimal seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, drum, dan lain-lain. Mengubur semua barang-barang bekas yang ada di sekitar atau di luar rumah yang dapat menampung air hujan. Plus tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk, membunuh jentik nyamuk demam berdarah di tempat yang sulit dikuras atau sulit air dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air. Abate dapat diperoleh atau dibeli di puskesmas atau apotek. Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk. Mencegah gigitan nyamuk dengan memakai obat nyamuk gosok atau repelan. Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar. Pengasapan atau fogging hanya dilakukan bila di lokasi ditemukan 3 kasus positif demam berdarah dengan radius 100 meter atau 40 rumah, dan bila di daerah tersebut ditemukan banyak jentik nyamuk Aedes aegypti. Fogging hanya bermanfaat bila didahului oleh PSN karena hanya membunuh nyamuk dewasa. Dilakukan meliputi satu wilayah dengan radius 100 meter dan asap menjangkau seluruh wilayah rumah. Dilakukan dengan konsentrasi obat yang tepat. Dilakukan dengan mesin pengasap bukan penyemprot. Dilakukan pada suhu udara dan kecepatan angin yang tepat. Gejala awal demam berdarah mendadak panas tinggi selama 2-7 hari, tampak lemah dan lesu, timbul bintik-bintik merah pada kulit, sering terasa nyeri di ulu hati. Jangan terlambat, segera bawa ke poliklinik puskesmas atau rumah sakit terdekat. Informasi ini disampaikan oleh Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, bekerja sama dengan Radio Rasi FM Magetan. 90,6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng spesial Hari Korpri yang masih ditemani sama Bapak Iswahyudi. Baik Pak, nggak terasa ya hari ulang tahun Korpri itu udah 50 tahun, setengah abad ini Pak ya. Oke, dan ini sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya nih Pak, kan sudah ada yang bertanya ini di live Instagram kita. Makasih nih yang ikut mengikuti. Ada Mbak Ede _sta19. Wah, nah, gimana pertanyaannya mungkin? Temanya ASN berakhlak. Sebenarnya ASN berakhlak itu seperti apa sih, Pak? Aduh, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Jadi Bapak Presiden itu melihat
selama ini perlu ada satu wacana baru di Korpri atau para ASN. Pak Presiden itu mengharapkan bahwa PNS itu yang berhubung dalam Korpri itu memiliki satu core value atau inti dasar di dalam dia melangkah, berpikir, berbuat. Nah, core value yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kepada ASN itu adalah berakhlak. Nah, sekarang pertanyaan, berakhlak itu apa sih? Kan gitu ya. Iya. Berakhlak itu merupakan akronim atau singkatan dari beberapa hal. Pertama adalah seorang ASN itu harus berorientasi pada pelayanan. Itu singkatan berorientasi pada pelayanan. Artinya seorang PNS itu harus memahami dan mampu memahami berbagai kebutuhan masyarakat. Dia harus berorientasi. Yang kedua, seorang PNS itu harus memberikan pelayanan dengan ramah, cekatan, dan mampu memberikan solusi pemecahan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman untuk dilayani. Yang ketiga, yang berikutnya adalah berhenti pelayanan adalah seorang PNS itu harus melakukan inovasi diri dalam rangka untuk dapat memberikan pelayanan pada masyarakat sebaik-baiknya, dan itu dilakukan perubahan untuk kemajuan. Itu baru Kemudian A itu adalah singkatan dari akuntabel. Jadi seorang pegawai itu, PNS itu tidak boleh menggunakan jabatannya semena-mena. Dia harus akuntabel, bisa dilihat, bisa dinyatakan, bisa dilihatkan. Kedua, berikutnya adalah akuntabel itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan integritas tinggi, sehingga tidak ada lagi yang pendek dipanjangkan, yang mudah dipersulit, atau hal-hal yang perlu dengan minta hal-hal yang. Jadi seorang PNS itu harus bekerja dengan cepat, jujur, bertanggung jawab, cermat, dan integritas tinggi. Itu tadi adalah akuntabel, hanya bisa dipercaya. Yang berikutnya adalah kompetensi. Seorang pegawai negeri itu dituntut untuk memiliki kompetensi diri dalam menjawab semua masalah tantangan yang ada dalam perubahan dinamika masyarakat. Seorang pegawai negeri harus kompeten, dia mampu melaksanakan pekerjaan itu dengan sesuai dengan profesinya. Jadi tidak ada nanti pegawai negeri yang mungkin bengong atau mungkin tidak tahu harus bekerja apa, tapi dia tahu betul apa yang dikerjakan. Yang berikutnya kompeten itu adalah dia harus melaksanakan tugas yang orientasinya adalah kualitas yang terbaik. Itu kompetensi. Jadi seorang memiliki kompetensi tinggi adalah dia harus profesional di bidangnya. Berikutnya adalah harmonis. Harmonis itu artinya menghargai setiap orang dengan latar belakang apapun, baik latar belakang agama, baik suku, bahasa, agama. Seorang pegawai negeri gak boleh punya tendensi apapun. Dia harus manggup memberikan pelayanan. Yang datang siapa saja itu harus dilayani dengan baik. Dia harus memberikan solusi pemecahannya. Kemudian harmonis di sini adalah juga dia bekerja menyesuaikan situasi kondisi yang ada, kondusif, ciptakan sesuatu dengan baik. Kolaborasi berikutnya adalah seorang pegawai negeri itu harus mampu mengkolaborasi semua perbedaan, semua kondisi yang ada di masyarakat, sehingga dia harus memberikan nilai tambah. Adaptif, seorang pegawai negeri harus cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, proaktif, selalu mau maju ke depan, belajar untuk meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir, loyal. Itu hukumnya wajib bagi pegawai negeri adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45,
NKRI serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan bisa menjaga rahasia negara. Ini adalah orang akhlak. Betapa indahnya kalau akhlak itu bisa dilakukan oleh semua ASN yang ada di sentero Indonesia ya, gitu. Termasuk di Kabupaten Magetan khususnya. Oke, jadi berakhlak itu tadi ya Pak, ya, banyak banget. Maknanya luar biasa. Iya, oke Pak. Baik, dan kita break sebentar lagi ya Pak ya. Ini nanti kita lanjut ngobrol lagi. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana karena ini masih banyak pertanyaan Pak ya. Dan buat sahabat Rasi yang pengen tanya-tanya lagi, monggo langsung saja bisa lewat telepon 8961337 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 081130209006. Dan gak lupa bisa di kolom komentar di live Facebook ataupun juga di Instagram kita ya. Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya. Kayak gak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih. Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping. Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rahasia FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Baik sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap merapat terus di 90,6 FM Rasi Magetan. Aduh, awak rasanya ginggingan terus. Ada apa toh Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau timur Taman Ria atau jembatan kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Sembilan puluh koma 6 FM Radio Rasiman.
Baik Sobat Rasi, masih di acara ngobrol bareng spesial Hari Korpri yang ke-50 dan masih ditemani juga sama Bapak Iswayudi. Masih semangat ya Pak ya? Semangat. Semangat 45 ini. Walaupun ini cerah, alhamdulillah Magetan cerah. Dan ini sudah banyak banget pertanyaan yang sudah masuk ini Pak. Kita langsung saja jawab pertanyaan-pertanyaan dulu dari sahabat Rasi ya Pak ya. Ini di Instagram kita ada Natasha. Nah, ASN di Magetan kan banyak. Apakah juga yang tidak berakhlak? Saya baca berita ada ASN yang dipecat sampai dimutasi. Oke. Baik. Jadi dalam ASN sih ya saya tidak menutup kemungkinan juga ada yang mungkin mereka tidak berakhlak, sehingga mereka bekerja tidak maksimal, tidak memberikan kontribusi positif, mungkin bahkan memberikan contoh teladan yang keliru, dan itu menjadi aib bagi kita sebagai pegawai negeri. Maka Pak Bupati sebagai pembina pegawai negeri di Kabupaten Magetan sudah melakukan pengawasan yang dilakukan oleh APIP. APIP itu adalah inspektorat. Bagi ASN yang tidak berakhlak itu berarti mereka melanggar aturan, melakukan tindakan yang tidak terpuji dan sebagainya. Mereka akan dilakukan pembinaan dan dilakukan langkah-langkah disiplin sebagai negeri. Disiplin pegawai negeri itu ada yang ringan. Ringan itu mungkin hanya teguran dan sebagainya. Kemudian kalau dia juga berbuat lebih berat, maka dia dapat sanksi. Sanksinya bisa penurunan jabatan, penghentian kenaikan pangkat, dan kalau memang di para ASN-nya ada yang sudah melebihi kapasitas atau sudah nakalnya kebangetan, tidak akhlaknya gitu ya, dia dipecat. Mungkin contohnya banyak juga ada beberapa ASN yang bermain di narkoba, dia tertabrak narkoba, ya sudah pecat itu hukumnya. Jadi apabila pegawai negeri tidak bisa dibina, hukumnya pecat. Kan itu contohnya. Tapi tetap ada pembinaan, termasuk di dalam kegiatan pembangunan juga ada mungkin ditemukan bagi PNS yang nakal, tidak berakhlak apabila melanggar ketentuan perundang-undangan. Selain dari APIP atau inspektor melakukan pengawasan, tapi kalau itu permasalahan menjadi masalah hukum, ya pasti akan ditindaklanjuti oleh baik kepolisian maupun inspektor kejaksaan. Dan itu apabila memang ditemukan ada indikasi yang menyalahi hukum, melakukan penyimpangan, korupsi dan sebagainya, ya pasti juga akan titik murahnya dipecat. Jadi pegawai negeri itu sanksi. Bahkan aturan sekarang pegawai negeri itu apabila tidak masuk sekian hari sudah bisa dilakukan pemecatan. Gitu. Ini satu langkah yang luar biasa. Oke, karena itu tadi ya Pak, memang beban dan tanggung jawabnya itu. Sekarang bahkan pemerintah pusat ini sekarang melakukan reformasi birokrasi. Dilakukan oleh pemerintah pusat itu adalah perampingan organisasi. Jadi dengan pengalaman COVID, ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor juga bisa dilakukan. Artinya dengan teknologi yang luar biasa, semua manajemen pemerintahan bisa dilakukan dengan efisien. Teknologi dan orangnya kecil. Maka pemerintah hari ini telah melakukan mungkin awal tahun depan melakukan bukan perampingan, jadi organisasi strukturalnya diringkes. Pejabat kasusi dan sebagainya eselon 4 itu akan dirampingkan, dijadikan fungsional. Berarti orang sekarang bekerja harus fungsional. Mungkin nanti jumlahnya mungkin akan lebih sedikit lagi. Pegawai negeri itu akan diringkas sedemikian rupa. Dan mungkin tahun-tahun berikutnya juga akan lebih ramping lagi di organisasi. Ini contohnya berarti dipilihlah nanti besok adalah para SSN itu betul-betul yang profesional, bekerja maksimal,
dia harus mau melayani masyarakat dengan cepat dan sebagainya. Ini contohnya seperti itu. Oh gitu, baik Pak. Oke, buat Mbak Natasha, pertanyaannya sudah dijawab nih sama Pak Iswahyudi ya tadi, yang dimutasi sampai dipecat itu ya Pak ya. Ya. Oke, dan ini ada pertanyaan lagi ya Pak ya di WhatsApp kita dari nomor dari nomor banyak juga yang mengikuti loh. Iya, dari nomor 0076. Pak, gimana pendapat Bapak dengan ASN yang nyeleweng seperti korupsi dan menyalahgunakan jabatan ini Pak ya? Padahal kan harusnya berakhlak mulia ini tadi. Betul, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa bagi warga ASN itu kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, kita harus punya akhlak. Core value-nya atau inti dasar kita jadi pegawai negeri itu sudah ditetapkan, kita menjadi pelayan masyarakat. Maka kita harus responsif, harus kita cekatan, harus jujur, harus cepat, adaptif dan tadi. Nah, bagaimana dengan mereka melakukan korupsi? Ya, itu tantangan berat bagi kita PNS. Gak boleh PNS itu melakukan korupsi. Kita dituntut harus memberikan pelayanan, karena memang bagi PNS itu diciptakan adalah orang-orang yang memberikan pelayanan. Maka tidak ada lagi harapan kita orang-orang yang mempersulit, membuat repot atau membuat masalah. Maka kita dituntut harus profesional. Nah, bagaimana dengan orang-orang? Ya pasti secara hukum akan dilakukan pengawasan tadi, dilakukan pengawasan, peringatan, tertulis, teguran, sanksi, sampai tadi pecatan. Kalau memang seperti tadi pungli, pecat hukumnya kalau memang ditemukan dan ada ketetapan hukum. Biasanya dia sudah divonis oleh pengadilan, maka hukumnya dia. Tersangka pun juga sudah dinonjobkan loh ya. Kalau dia diduga, maka otomatis jabatan semua turun. Sudah turun semua, baru diduga ya Pak ya, belum ketahuan. Tersangka aja sudah, apalagi sudah nyatakan dia salah dalam sesuai dengan ketetapan hukum, ya sudah harus langsung keluar gitu. Dan gini Pak, bukan kita bukan kita ya. Maksudnya ASN ini kan masuk, kan itu otomatis kan udah disumpah juga ya Pak ya gitu. Nah, kenapa sih dia bisa sampai nyeleweng gitu loh Pak? Nah, itu kenapa Pak? Apakah gajinya kurang Pak? Jadi gini, jadi PNS itu sudah diatur gajinya. Jadi PNS itu memang diciptakan dengan gaji yang sedang. Dan itu memang ada beberapa kabupaten, provinsi itu nambahin namanya tunjangan kesejahteraan. Dan itu disesuaikan oleh kesejahteraan kabupaten masing-masing. Ini memang dengan adanya otonomi itu setiap kabupaten punya kebijakan. Sehingga mungkin gaji orang Magetan berkaitan tunjangan pokoknya sama, tapi tunjangannya kesejahteraan mungkin di Madiun, Ngawi dengan Magetan akan berbeda. Nah, maka di PNS itu biasanya standarnya standar cukup. Nah itu ya, gajinya diatur cukup. Tidak ada pegawai negeri yang luar biasa. Tapi kadang-kadang di dalam PNS itu kan juga ada manusia, orang lain yang menuntut, pengen lebih, pengen mengendaki sesuatu yang lebih glamor, fasilitas lebih hebat. Nah disitulah akan muncul perilaku yang dari gajinya kurang, atau dia melakukan penyimpangan sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar dari standarnya. Dan akhirnya mungkin inilah yang menyebabkan mereka tergiur untuk melakukan penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan dalam pengadaan dan barang dan jasa. Karena apa? Mereka butuh cashback, butuh uang. Nah inilah yang menyalahi koridor dari kita sebagai pelayan. Dan ini hukumnya gimana? Ya pasti sangat terlarang di dalam kinerja seorang PNS. Berarti gaya hidup ya Pak ya? Biasanya gaya hidup atau pergaulan loh Mbak. Contohnya juga banyak sih. Contohnya ada yang pegawai negeri yang terjebak dalam style. Mungkin mereka di dalam gaya hidup yang glamor. Mungkin juga mereka salah bergaul dengan lingkungan, sehingga mereka lebih banyak masuk ke hal-hal yang tidak tepat gitu ya. Sehingga mungkin contohnya juga ada beberapa pegawai yang dia terjebak di narkoba.
Nah itu untuk beli narkoba kayak apa? Nah uangnya kan nggak sedikit. Uangnya kan perlu kan banyak. Nah, ini yang membuat ASN melakukan penyimpanan. Nah ini yang sangat kita harapkan pada pegawai negeri, harusnya kita kembali pada jati diri kita sebagai pelayan masyarakat, bekerja yang baik sesuai dengan koridor. Oke, dan semoga saja tidak ada lagi oknum-oknum seperti ini ya Pak ya. Baik, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya Pak. Kita break dulu sebentar, dan sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Kang, rumah kamu kok bagus dan rapi toh? Rumah siapa dulu? Mulai dari keramiknya, granit, desainnya bagus dan rapi. Ya pastilah, semua ini berkat Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2. Masa? Iya toh Kang? Makanya datang aja ke Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Ada banyak diskon dan buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ya wes, lek ngono tak ngajak bapak ya anak-anak. Berangkat. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan murah, lengkap dan berkualitas, dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan, diantaranya spesial keramik, granit, sanitari, segala macam bahan bangunan full promo di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Untuk keramik 40-an, beli 10 dus gratis 1 dus. Dan untuk granit ada voucher khusus untuk pembelian cat dan sanitari. Setiap pembelian all merek Bravad diskon 20%, dan ada juga cashback 100.000 untuk pembelian minimal 3 juta dan kelipatannya. Setiap pembelian keramik 50-an diskon 5-10% setiap kardusnya. Segera kunjungi di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Telepon 0857 36 46 43 58. Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik rumah Anda. Baik sahabat Rasi, tetap stay tune di 90,6 FM. Pak iki kok wis wayah garap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo comek piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ono solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman: menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Sembilan puluh koma enam FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng spesial Hari Korpri bersama Bapak Iswah Yudi sebagai Wakil Ketua Korpri Kabupaten Magetan ya. Baik,
Pak Isahyudi. Ini tadi kita sudah jawab pertanyaan dari sahabat Rasi ya. Dan kita belum bahas nih di hari ulang tahun Korpri di Magetan. Ini kegiatannya apa aja sih Pak? Nah, jadi gini, Korpri kita ulang tahunnya tanggal 29 November. Kebetulan kita bersamaan hari ini kan masih kondisi COVID ya, sehingga kegiatan ulang tahun Korpri tidak bisa melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak. Dulu kita ada kegiatan olahraga bersama, ada senam bersama, gerak jalan bersama, banyak hal yang sifatnya gerakan-gerakan yang bisa melibatkan masyarakat banyak. Karena hari ini kita masih COVID, banyak dilakukan harus dengan prokes, apalagi hari-hari ini juga lagi rame varian baru Omikron itu yang lagi rame, sehingga kegiatan Korpri diminta oleh DPP untuk melakukan kegiatan yang lebih banyak menggunakan IT dan tidak boleh menggunakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Kita mulai tanggal 22 sampai 29 kemarin banyak melakukan adalah pertama kita melakukan donor darah. Kita donor darah itu kita himpun kepada seluruh warga Korpri. Alhamdulillah cukup banyak yang ikut donor darah kemarin. Kita harapkan nanti dari dengan donor darah bisa dimanfaatkan untuk mereka yang sangat membutuhkan. Yang kedua, kita juga peduli kepada adik-adik kita yatim piatu. Alhamdulillah kita kemarin ada di beberapa tempat untuk memberikan sumbangsih berupa bantuan dan juga perhatian kepada para anak yatim piatu. Kemudian berkait dengan kegiatan itu, kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan jiwa kot dari Korpri. Salah satunya adalah mengucapkan panca prasetya dengan 3 orang, jadi gantian. Alhamdulillah itu kemarin kita laksanakan dan kita merebutkan juara 1, 2, 3 dengan hadiahnya. Alhamdulillah sudah dilakukan. Kalau juara 1 nanti teman-teman dari Dispenduk gitu ya. Kemudian kita juga mengadakan MTQ dulu, tapi karena kondisi saat ini juga nggak bisa, akhirnya kita selenggarakan lomba mengumandangkan adzan. Alhamdulillah kita lakukan di Masjid Jami dan itu diikuti oleh cukup banyak. Alhamdulillah kita merupakan juga juara 1, 2, 3. Alhamdulillah juara 1 kalau nggak salah dari teman-teman dari Dikpora yang juara ya. Kemudian kita menyelenggarakan lomba vlog buat ASN. Wah, ngevlog juga nih. Waduh, luar biasa peminatnya. Nggak taunya teman-teman juga ngevlog semua nih. Kita juga merebutkan juara 1, 2, dan 3. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan dan itu cukup banyak yang mengikuti dan kita juara 1, 3 juga direbutkan. Salah satu dari teman-teman DPM PTSP yang bisa juara. Kemudian kita juga menyelenggarakan lomba ASN berinovasi. Luar biasa, ada teman-teman kita mampu membuat aplikasi luar biasa. Dia membuat program tentang monitoring kepada pengadaan barang dan jasa. Dan juga ada membuat program bagi proses manajemen administrasi keuangan. Luar biasa ini, sehingga mereka bekerja lebih mudah, aplikatif dan bisa dilakukan. Dan yang berikutnya kita juga mendorong kepada teman-teman Korpri untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kita himbau kepada Korpri untuk teman-teman Korpri berbuat sedekah, dan salah satunya juga memberikan bantuan kepada masjid kita yang sedang kita bangun adalah Masjid Ki Mageti yang ada di Pelausan di Komplek Refusiam. Kemudian kita juga mendorong pada teman Korpri untuk peduli lingkungan, dan kemarin kita juga bersama-sama mencanangkan gerakan penghijauan yang dilakukan secara serentak se-Kabupaten Magetan. Kemudian kita juga melaksanakan puncak dari kegiatan adalah
kegiatan perayaan ulang tahun peringatan yang dilakukan secara serentak se-Indonesia. Kita lakukan dengan Zoom dan kita mengikuti kegiatan yang di Jakarta. Dan yang terakhir kita melaksanakan ziarah di makam pahlawan, di mana alhamdulillah Bapak Bupati juga hadir, Wakil Bupati juga hadir untuk bersama-sama mendoakan para pahlawan yang telah berbuat baik banyak pada kita semua. Itu kegiatan, dan insya Allah kita juga mendorong kepada teman-teman terus meningkatkan kinerja yang lebih baik gitu. Oke, wah kegiatannya cukup banyak ya Pak. Luar biasa. Walaupun sifatnya banyak menggunakan teknologi. Zoom kayak gitu. Jadi nggak potong tumpeng nih Pak. Oke, dan nggak terasa waktunya udah mau habis nih Pak. Aduh, nggak terasa udah hampir 1 jam nih ngobrol sama Pak Iswah Yudi. Oke, dan terakhir sebelum Karin akhiri nih Pak, mungkin Pak Iswah Yudi punya pesan yang ingin disampaikan, monggo Pak. Ini yang penting, saya menyampaikan pesan Bapak Presiden. Kemarin di dalam acara itu Bapak Presiden menyampaikan kepada Korpri 1, Korpri sebagai simpul persatuan bangsa, itu pertama. Kemudian Korpri titik prioritasnya Korpri adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik. Kemudian di dalam menekan pelayanan terbaik, Bapak Presiden menekankan kita harus memiliki kemampuan teknologi yang semakin canggih. Jadi pegawai negeri itu tidak haram menggunakan teknologi, dia dituntut untuk melakukan teknologi. Kemudian Bapak Presiden menyampaikan kita harus teguh di dalam membangun core value kita tadi, berakhlak itu. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah Korpri harus terdepan di dalam reformasi birokrasi. Jadi Korpri harus menjadikan teladan, dia harus terdepan, yang jadi contoh dan sebagainya. Dan terakhir, para Korpri harus terus menuntut ilmu dan menggunakan teknologi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan. Dari semua itu diharapkan pegawai negeri harus terus maju ke depan, harus terus menambah ilmu, mampu menggunakan teknologi dan medsos yang sekarang lagi in, dan pegawai negeri harus menjadi motor penggerak yang ada di dalam perubahan masyarakat. Itu yang Oke, siap Pak, terima kasih. Dan Karin tutaskan dulu ya Pak ya. Makasih sudah hadir di Radio Rasia FM. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan semoga obrolan kita tadi juga bermanfaat ini Pak ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Magetan yang telah mengikuti. Sekali lagi bersama dengan Korpri kita terus siap untuk memberikan pelayanan terbaik. Semoga Korpri di Kota Magetan semakin terdepan. Iya, amin. Baik sahabat Rasi, dan kita tuntaskan untuk acara ngobrol bareng bersama Hari Korpri hari ini ya. Dan jangan kemana-mana, abis ini kita lanjut di acara Terminal Campur Sari. Dan akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin pamit. Selamat siang. Sudah ya. Baru saja Anda simak ngobrol bareng acara ini.